Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang adab seorang istri kepada suami. Tadi ada 16 adab. Bagi yang akan diskusi atau bertanya, silakan di 022 23776. Atau yang via Zoom juga silakan bisa langsung bertanya. Baik, tadi saya akan sampaikan beberapa hadis, diantaranya adalah berkaitan tentang sujudnya manusia kepada manusia, ya. Ini disampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi, wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin wa sujud kamal inqiyad la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Jadi dalam hadis tersebut Rasul menyampaikan, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seseorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, dalam hadis ini maksudnya apa? Ini artinya harus benar-benar tunduk yang sempurna. Sebagaimana sujud itu kan benar-benar kan ingkiat, artinya benar-benar pasrah total. Nah, jadi benar-benar tunduk yang sempurna. Jadi perintah sujud kan tidak diperkenankan kepada manusia, ya. Nah, seandainya diperbolehkan, maka itu saking benar-benar ketidakmampuan seorang istri untuk mengerjakan hak suami, saking banyaknya yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, selanjutnya sahabat KTV yang Allah muliakan, ada hadis yang lain dari Nabi Muhammad SAW, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahu Allahu minal ajri misla ma u'tiya Ayyub alaihissalam ala balaihi wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'tahu Allahu sawaba asiyata imraati fir'auna. Man sabara, barang siapa yang sabar, ala su'i khuluqi imraatihi, atas kejelekan akhlak istrinya. Jadi akhlak istrinya itu tidak baik lah, ya, perangainya jelek. A'tahu Allahu minal ajri, Allah akan memberikan pahala mislama u'tiya Ayyub alaihissalam ala balaihi, sebagaimana sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau mendapatkan ujian ataupun bala yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ini kalau seorang suami itu sabar terhadap karakter ataupun perangai istri yang buruk. Dan sebaliknya, wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha, dan barang siapa seorang istri itu sabar terhadap perangai suaminya yang jelek ataupun tidak baik, a'tahullahu sawaba asiyah imraati fir'auna, maka Allah akan berikan pahala sebagaimana pahala kepada Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Nah, ini bersabar atas akhlak jeleknya Fir'aun ketika itu kan. Maka ini pahalanya kan sangat besar, sangat luar biasa. Nabi Ayub pun ketika itu kan ujiannya sangat berat. Maka seorang suami yang sabar terhadap perangainya istri yang tidak baik, maka pahalanya sama dengan pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika menghadapi ujian ataukah musibah tersebut. Dan ketika seorang istri sabar terhadap suaminya atas perangai yang tidak baik, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana Allah memberikan pahala kepada Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Kita tahu Fir'aun kan luar biasa, perangainya sangat jelek, sangat buruk. Maka tentu pahalanya itu sangat besar. Nah, sebagai TV yang Allah muliakan, dan juga ada kisah juga ini dalam tarikh, dalam sejarah juga disebutkan. Di antaranya adalah tentu dalam tafsir juga dijelaskan, ya, berkaitan tentang keluarganya Nabi Ismail alaihissalam dengan istrinya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam akan berkunjung ke Mekah menemui anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang sudah berumah tangga ketika itu. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumahnya Nabi Ismail. Ketika itu bertepatan Nabi Ismail tidak ada di tempat, yang ada hanya istrinya. Maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan
berkaitan tentang rumah tangganya, gimana suaminya, kemudian apa yang terjadi, apakah baik ataukah buruk. Disampaikanlah ketika itu oleh istrinya, bahwa kondisinya sangat parah, tidak baik, dan suaminya belak-belak ya, menjelekkan suaminya ketika itu. Dan dia tidak tahu bahwa itu adalah mertuanya. Kemudian ketika itu karena suaminya tidak ada, maka Nabi Ibrahim pun pulang dan tolong sampaikan kepada suamimu agar mengganti daun pintunya. Jadi agar mengganti daun pintunya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pulang ketika itu dan datanglah suaminya ketika itu Nabi Ismail dan menyampaikan apakah ada tamu, apakah gerangan ada seorang yang datang ke rumah tadi, maka istrinya menjawab ya ada. Apa yang diamanahkan yang sampaikan? Kemudian istrinya menyampaikan agar mengganti daun pintunya. Nah akhirnya Nabi Ismail ketika itu mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya tentang wasiat wasiat bapaknya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail menceraikan istrinya. Agar mengganti daun pintu artinya adalah menceraikan istrinya agar mengganti dengan wanita yang lain. Kemudian setelah itu Nabi Ismail pun nikah lagi dengan wanita yang lain dan berumah tangga. Kemudian datang kembali itu Nabi Ibrahim AS, bapaknya datang ketika itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya pun ketika itu Nabi Ismail tidak ada di tempat. Kemudian menyampaikan lagi apa yang disampaikan sebelumnya. Kemudian istrinya mengatakan bahwa alhamdulillah kami sangat baik dan terima kasih, dan pokoknya memuji suaminya dalam kondisi apapun. Tadi kan syukur atas pekerjaan suaminya, ada seorang istri kepada suaminya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pun menyampaikan, berpesan kepada istrinya, tolong sampaikan kepada suamimu agar menjaga daun. Akhirnya pulanglah Nabi Ibrahim dan datang tuh Nabi Ismail ketika itu dan sama menyampaikan apa ya, ada tamu, apa yang disampaikannya. Maka ketika itu Nabi Ismail istrinya menyampaikan agar menjaga atau mempertahankan daun pintunya. Artinya apa? Artinya agar senantiasa terus menjaga rumah tangganya karena ini istrinya baik ya. Nah ini merupakan pelajaran bagi kita agar menjaga kehormatan suami, tidak menyebarkan kejelekan suami kepada orang lain ataupun banyak mengeluh dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini juga yang harus kita pahami dan kita harus sama-sama, karena kalau sudah berumah tangga baik dan buruknya harus kalau baiknya terus ditingkatkan ya, dan yang jeleknya dievaluasi dan terus diperbaiki. Karena kalau sudah berumah tangga itu sudah saling mengikat. Baik buruknya itu ya harus disikapi dengan bijak. Nah, mudah-mudahan sampai TV tentang adab seorang istri kepada suami ini bisa diamalkan dan terus dievaluasi, tentu harus bertahap dan ada riyadhahnya dan harus banyak bersabarnya karena tentu berbeda karakter ya, berbeda latar belakang pendidikan, kemudian juga berbeda keinginan dan sebagainya, maka harus benar-benar disikapi dengan bijak. Nah, mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya. Insya Allah bahas dengan pembahasan fikih yang lain dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad dan kulli sahabati mujibasailin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi namkafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna fa innaka inna qadir. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Terima kasih, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hatur nuhun. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat.
Acara ini dipersembahkan oleh Darut Tauhid Peduli.